Baik Mas Diki, selamat sore. Sore Pak. Eh, Mas Diki, hari ini gimana kesehariannya? Ya tadi kuliah sih Pak dari pagi sampai sekarang Pak. Ya Hmm, lumayan capek Pak. kuliah. Ya Hari ini berapa matkul Mas Diki? ada 2 matkul Pak tapi 3 SKS semua. 3 SKS. Iya. Mas Diki semester berapa? Semester 3 Pak. Semester 3. Iya. Oh, jadi udah mulai kerasa ya Mas Diki. Iya. Berat-beratnya kuliah itu udah Betul, mulai kerasa ya. berat. Dulu kan pas zaman maba kan masih senang-senangnya, masih Iya. dapat teman baru, masih kesana kesini, jalan-jalan dan sebagainya. Terus Mas Diki kesibukan kesehariannya apa? Ya cuman kuliah Pak, nanti habis kuliah paling makan, habis itu ngerjain tugas sama teman-teman. Ya gitu sih Pak, ngulang. Jadi nggak Mas Diki join-join bergabung di organisasi atau gabung di kegiatan-kegiatan di luar seperti itu. Oh kalau Mas Diki, sebelum kita berlanjut ke depan, saya ingin kasih tahu dulu kesepakatan waktu yang ingin Mas Diki kesepakatan waktu di sesi hari ini yang ingin Mas Diki lakukan itu berapa menit? 30 menit, 40 menit? saya kira 30 menit cukup sih Pak, karena di sini saya juga harus ketemu sama kelompok, mau ada tugas kelompok sih Pak. 30 menit cukup ya? Cukup Pak. Oke, dan satu lagi, saya di sini hanya sebagai konselor, saya di sini hanya sebagai membantu Mas Diki untuk memecahkan masalah dan mempertimbangkan solusi-solusi yang ada. Namun semua keputusan, semua keinginan Mas Diki itu kembali ke tangan Mas Diki. Entah ingin melakukan keputusan A atau B, itu semua kembali ke tangan Mas Diki. Jadi di sini hanya saya sebagai konselor dan saya hanya dapat membantu, tidak bisa mengikut campur ke dalam masalah Mas Diki seperti Ya, itu. baik Pak. Jadi di awal tadi Mas Diki mengatakan bahwa Mas Diki ini mengalami penurunan akademik Betul Pak. dari semester 1 semester 3 tidak mengalami peningkatan, malah mengalami penurunan seperti itu. Terus dari segala dari segala menurut Mas Diki dan permasalahan Mas Diki yang sudah Mas Diki sampaikan, apa sih sebenarnya yang Mas Diki inginkan di antara masalah-masalah tersebut? Apa sih yang ingin Mas Diki wujudkan untuk aku nih pengen gini loh sebenarnya? Kalau dari saya ya mungkin ya pertama karena tadi masalah akademik ya pengen nilai-nilai saya itu jadi lebih bagus Pak, karena ya saya juga di sini kan anak rantau, di sini sendiri dari orang tua, tujuannya ya saya di sini buat belajar biar bisa nanti lulus ya juga nilainya bagus. Mungkin pengennya saya ya saya biar nilainya bisa bagus, terus ketika di kuliah juga bisa lebih fokus, bisa paham materi yang terakhirnya ya mungkin bisa wisuda dengan nilai yang bagus gitu sih Pak. Dengan keinginan Mas Diki yang seperti itu, apa sih usaha Mas Diki yang sudah Mas Diki lakukan ketika sebelum ke sini? Apa sih usaha-usaha Mas Diki yang sudah Mas Diki lakukan untuk merubah kebiasaan Mas Diki yang seperti itu? Kalau usaha ya Pak, usaha ya seperti yang saya katakan tadi, misal saya ngurangi nongkrong gitu sudah pernah saya coba, tapi ya kalau nongkrong kan palingan saya pulang jam 1 jam 2 gitu Pak. Tapi kalau saya misal ngurangi nongkrong terus saya nugas, saya nggak paham, akhirnya saya kan mencari kayak hiburan biar nggak stres. Nah itu malah ngegame tuh bisa sampai subuh Pak, malah lebih parah Kak. Terus kalau di kelas tuh saya udah pernah coba buat duduk di depan, terus kadang juga duduk di samping yang mahasiswa kayak kategorinya itu di kelas yang aktif, yang pintar banget gitu Pak, sudah pernah. Tapi ya kayak saya nggak bisa kayak mereka gitu, nggak bisa fokus tetap. Terus saya tuh kayak ya itu Pak, kepikiran masalah-masalah yang lain, terus susah fokus, susah konsentrasi. Jadinya walaupun saya di depan, saya di sampingnya orang yang pintar tuh kayak sama aja gitu Pak. Ya mungkin bedanya saya nggak main game doang itu, udah itu doang sih Pak. Masalah materi kayak mungkin sama aja Kak, kayak nggak masuk gitu. Mas Diki tadi menyampaikan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi Mas Diki dengan akademi Mas Diki, yaitu lingkungan tongkrongan, kesulitan belajar sendiri, dan lingkungan UKM.
Mas Diki tadi menyampaikan bahwa Mas Diki masih kesulitan untuk belajar sendiri di kos karena mungkin dengan situasi kos yang kurang nyaman, dengan tidak adanya orang berdiskusi dan tidak adanya teman buat membersama buat mengerjakan tugas, sehingga Mas Diki itu masih kesulitan untuk belajar di kos sendiri dan berujung ke main game, berujung ke main HP hingga pagi seperti itu. Namun untuk di lingkungan UKM, lingkungan Mas Diki cukup sportif dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas Mas Diki. Ketika Mas Diki memiliki tugas yang harus diselesaikan, anak-anak UKM mampu membantu dan bersedia membantu menyelesaikan tugas Mas Diki ketika ada tugas praktek video atau tugas-tugas yang memerlukan orang lain untuk mengerjakan tugas. Anak-anak UKM bersedia membantu dan lingkungan anak-anak teman-teman Mas Diki yang lingkungan nongkrong, sebenarnya lingkungan tersebut menjadi sebuah tempat nyaman Mas Diki untuk bersosialisasi karena Mas Diki sering bergaul dengan teman-teman Mas Diki yang di tongkrongan, dan bisa dilihat bahwa Mas Diki sering menghabiskan waktu sampai larut malam dengan teman-teman itu. Dan sebenarnya atas usaha Mas Diki yang sudah mengajak teman-teman tongkrongan untuk nugas bareng, dan itu juga dengan para Mas Diki itu juga sebuah hasil yang Mas Diki katakan, namun hanya setengah. Itu semua sudah bagus, berprogres dengan teman-teman tongkrongan, walaupun masih hanya setengah, tapi itu menjadi langkah awal Mas Diki untuk mulai berproses dengan teman-teman. Nanti ketika teman-teman Mas Diki dan Mas Diki sama-sama untuk bisa bisnis bareng, bisa nugas bareng, itu semua juga kembali ke diri kalian masing-masing yang mendapatkan, yang menuai juga kalian masing-masing itu. Saya rasa cukup sekian pertemuan untuk hari ini. Apabila Mas Diki minggu depan ada waktu yang luang, kita bisa bertemu kembali. Nanti kita bisa merencanakan waktu pertemuan kembali untuk melakukan sesi konseling pada hari ini untuk kedepannya seperti itu. Ya Pak, nanti misal saya ingin melakukan konseling lagi, saya akan menghubungi Bapak untuk mengatur jadwalnya. Oke, baik Mas Diki. Saya rasa sekian dari saya Mas Diki. Pesan saya tetap dijalanin kebiasaan Mas Diki yang baru seperti ini untuk mengajak teman-teman tugas dan mungkin bisa mengajak teman-teman UKM juga, serta kita semua juga mengalami fase-fase tersebut kok, Mas. Jadi saya pun juga mengalami fase-fase tersebut. Saya juga sempat merasa kesulitan di hal dalam penugasan. Jangan pernah merasa sendiri pokoknya, jangan pernah merasa sendiri. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan buat minta tolong ke teman, ke orang terdekat, atau ke siapapun yang Mas Diki nyaman, atau mungkin ke saya, nggak apa-apa. Pokoknya jangan pernah merasa sendiri. Terus Mas Diki sudah melakukan yang terbaik sejauh ini karena dapat mempengaruhi teman-teman untuk berkembang bersama, dan itu semua atas kerja keras Mas Diki, dan itu semua bisa menuju ke Mas Diki dan teman-teman untuk bisa lulus bareng dengan nilai masing-masing. Ya, baik Pak, amin. Semoga bisa lulus bareng itu sih Pak. Oke, Mas Diki. Baik, selamat pagi Mas Diki. Pagi Pak. Gimana hari ini? Apakah ada sesuatu yang menarik? Hari ini yang menarik ya, saya kuliah tadi sih Pak. Alhamdulillah saya UTS juga lancar. Tadi ada 2 mata kuliah UTS, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala gitu sih Pak, aman semuanya. Oke, jadi gimana nih seminggu ini, apakah Mas Diki itu ngerasa lebih baik, lebih better daripada minggu kemarin, ataukah masih ada sesuatu yang ingin Mas Diki sampaikan
Kalau masalah itu menurut saya seminggu ini udah lebih baik sih Pak. Tapi kayak dua hari, 1 hari kemarin, mulai kemarin tuh ada kayak teman saya tuh ngajak temennya. Nah temennya tuh kayak malah ketika kita nugas tuh kayak mempengaruhi buat ngapain nugas gini nanti bisa besok kayak mempengaruhi biar kita nggak nugas gitu Pak. Jadinya kayak aduh, kayak diterus-terusin ini kayaknya bakal kembali ke kebiasaan yang Pak senang-senang doang ini. Kayak nanti malah mereka, teman-teman saya juga malah gak ngerjain tugas, saya juga malah nanti bisa terpengaruh gitu. Tapi teman Mas Diki itu apa ya, teman-teman Mas Diki itu sebenarnya teman Mas Diki terpengaruh nggak dengan teman Mas Diki yang seperti itu? Kalau kemarin sih Pak, kemarin ya terpengaruh tapi dikit ketika tugas saya itu sudah hampir selesai gitu Pak. Ya kurang dikit tapi kayak masih kesulitan, ya udah deh, kayak gara-gara diajakin buat mungkin seru-seruan, buat cerita-cerita, buat main game, buat nonton apa gitu, jadinya teman saya ya terpengaruh gara-gara ya itu Pak, tugasnya mungkin kesulitan, ya kurang dikit tapi kesulitan, jadinya kayak diajakin ini daripada stres, jadi mereka mau gitu Pak. Menurut pribadi Mas Diki nih, di luar Mas Diki bersama kelompok Mas Diki, nah apa sih indikator Mas Diki dalam terus berprogres untuk mencapai keinginan Mas Diki untuk memiliki nilai yang memuaskan dan lulus tepat waktu? Apa sih indikator pencapaian Mas Diki untuk terus berproses, untuk terus berusaha semakin hari semakin baik? Adakah indikator yang harus dicapai di dalam diri Mas Diki? Indikatornya ya mulai dari yang itu sih Pak, saya kayak kuis, misal kuis dulu saya ngarang, saya nggak bisa, saya asal itu. Sekarang juga kuis dari dosen itu saya sudah mulai bisa. Terus UTS, UAS gitu, kalau UAS sih belum nih Pak. Kalau UTS kemarin tuh alhamdulillah saya jadi lebih paham Pak, lebih bisa ngerjain UTS yang biasanya saya nyarinya paling di Google, kalau nggak minta temen cuma ganti nama doang gitu. Sekarang saya sudah bisa ngerjain sendiri sih Pak. Terus ya alhamdulillah setelah saya kayak kan biasanya UTS online langsung untuk nilainya ya, yang dulu mungkin antara di bawah 50-an, sekarang ya walaupun mungkin nggak yang banyak banget tapi udah ada peningkatan, saya sudah lumayan seneng sih Pak. Kayak dulu 50 ke bawah, sekarang udah 70 ke atas ya, walaupun nggak sampai 90 tapi setidaknya ada peningkatan lah, saya udah seneng sih Pak. Baik Mas Diki, waktu sudah menunjukkan pukul 3 dan kebetulan pas sekali waktunya sudah habis. Jika Mas Diki ingin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, bisa kok nanti hubungi saya untuk menemui sesi berikutnya, atau ada yang ingin diceritakan silahkan hubungi saya, nggak usah sungkan, nggak usah takut. Kita dapat membicarakan pertemuan selanjutnya, dan Mas Diki bisa melanjutkan aktivitas Mas Diki kembali. Baik, terima kasih Pak. Nanti misal ada progres dari lingkungan saya yang ingin saya sampaikan, saya bakal menghubungi Bapak buat atur jadwal buat ketemu lagi gitu Pak. Terima kasih Mas Diki atas Pak.